Halo sobat, apa kalian tahu, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, memiliki 7 kehebatan yang mengalir dalam dirinya. Apa itu? Dengerin sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like and share untuk mendukung channel ini, agar bisa berkembang menyajikan narasi yang hebat lainnya. 1. Menguasai banyak bahasa. Tidak banyak yang tahu bahwa Soekarno menguasai lebih dari 5 bahasa asing, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, bahkan Jepang. Ia belajar sebagian besar secara otodidak. Dalam pidato-pidatonya di forum internasional, Soekarno bisa bicara tanpa penerjemah, mengutip Shakespeare dalam bahasa Inggris atau berdiskusi dengan diplomat Jerman dalam bahasa mereka sendiri. Ini bukan sekadar kemampuan linguistik, tapi strategi diplomatik. 2. Arsitek jenius. Soekarno bukan hanya seorang politikus, tapi juga arsitek lulusan Technische Hogeschool te Bandoeng, sekarang ITB. Ia merancang sendiri beberapa bangunan seperti rumah tinggal, gedung, dan monumen. Ia punya visi bahwa arsitektur adalah bagian dari membangun identitas nasional. Monas, Gedung Sate, hingga rancangan kawasan Senayan punya sentuhan konsep geopolitik dan kebangsaan khas Soekarno. 3. Orator ulung. Kehebatan Soekarno bukan hanya dalam substansi, tetapi juga gaya. Ia dikenal sebagai orator ulung, dengan gerakan tangan, intonasi, dan pilihan diksi yang menghentak. Soekarno bisa membuat rakyat yang lapar dan ketakutan menjadi bergelora, menangis, tertawa, dan berani bangkit. Ia tidak hanya berbicara, ia menghipnotis massa dengan kata-kata yang hidup. 4. Diplomator internasional. Jarang disadari bahwa Soekarno memainkan peran besar di panggung global. Ia membuat negara-negara Asia Afrika bersatu dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Ia menantang dominasi blok Barat dan Timur dengan menyuarakan non-blok. Pemimpin dunia seperti Nehru, Nasser, hingga Fidel Castro sangat menghormati Soekarno sebagai pemimpin dari negara dunia ketiga yang tak bisa dibeli. 5. Ikhlas walau disiksa dan dikhianati. Soekarno mengalami penjara di Bancai, pengasingan di Ende dan Bengkulu, dan berbagai pengkhianatan politik. Tapi semangatnya tak padam. Dalam kondisi sakit, pengawasan ketat, dan kekurangan makanan, ia tetap menulis, membina rakyat, dan membangun jaringan politik. Jiwa pejuangnya tidak pernah surut, bahkan ketika tubuhnya melemah. 6. Pembela agama dan keberagaman. Meski dikenal sebagai nasionalis, Soekarno sangat peduli pada agama. Ia hafal banyak ayat Al-Quran, sering berdebat tafsir dengan ulama, bahkan menikah dengan wanita dari latar belakang keislaman kuat. Namun di saat bersamaan, ia juga pembela minoritas dan pluralisme. Ia merumuskan Pancasila sebagai jalan tengah agar semua agama, suku, dan golongan hidup rukun dalam satu rumah Indonesia. 7. Seorang seniman rakyat. Bung Karno sangat mencintai seni, lukisan, musik, tari, dan teater. Ia mengoleksi ratusan lukisan, menggagas seni pertunjukan rakyat seperti wayang dan ketoprak untuk membawa pesan kebangsaan. Ia menjadikan seni sebagai alat perjuangan. Bahkan, tarian Bali bisa terkenal di Eropa berkat promosi Soekarno.